Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan 4 model pengembangan penelitian pendidikan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Aisyah Sandi Putri dengan NIM 067, Oki Fatama Rahmania dengan NIM 070, Atifah Nur Aini dengan NIM 071, Anissa Rasa Nur Rohmah dengan NIM 078, dan Nur Fadilatin Umar dengan NIM 082. Yang pertama ada POM model. Model penelitian POM adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian, diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk, semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Menurut POM, paradigma penelitian pengembangan terdiri dari 4 paradigma. Yang pertama, paradigma instrumental, yaitu planning by objective atau rencana penelitian yang didasari oleh tujuan. Sebelum melakukan penelitian, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menganalisis kebutuhan dan mengenali masalah. Rumusan tujuan penelitian merupakan roh dari penelitian. Yang kedua ada paradigma komunikatif, ialah pelibatan sosial atau lingkungan dalam penelitian. Artinya, hasil penelitian merupakan konsekuensi dari berbagai elemen terkait. Proses penelitian ditentukan oleh keterlibatan orang lain yang memiliki pendapat dan persepsi yang beragam tentang objek penelitian pengembangan. Proses penelitian dipengaruhi oleh interaksi sosial antar subjek. Yang ketiga ada paradigma pragmatis, ialah paradigma yang menempatkan lingkungan sebagai media implementasi hasil pengembangan. Hasil pengembangan dianggap memenuhi kebutuhan jika prototipe yang dikembangkan valid dan efektif digunakan oleh subjek penelitian. Yang keempat ada paradigma artistik. Artinya, penelitian pengembangan berkaitan dengan realitas sosial di masyarakat berupa aktivitas negosiasi bersifat subjektif, konstruktif sesuai dengan perspektif masing-masing. Langkah-langkah pengembangan model POM terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, tahap penelitian pendahuluan adalah tahap penelitian melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan subjek penelitian sebagai karakteristik materi, karakteristik guru dan siswa, sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, ada tahap prototype, adalah tahap penelitian melakukan perancangan produk yang diinginkan dengan melakukan uji validitas oleh ahli materi. Praktisi melakukan revisi produk sesuai sarana validator. Yang ketiga ada tahap penelitian. Maaf, yang ketiga ada tahap penilaian. Ialah tahap uji coba produk melalui penggunaan produk pada subjek penelitian atau uji efektivitas praktikalitas produk yang dihasilkan. Aspek efektivitas yang diamati pada tahap ini dapat dari peningkatan hasil belajar siswa, minat belajar, motivasi belajar siswa, atau yang lainnya sesuai batasan efektivitas yang dimaksudkan oleh peneliti. Yang kedua, ada 4D. Pengertian model 4D merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Model 4D digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Model 4D dikembangkan oleh S. Tyagarajan, Dorothy S. Smale, dan Melin E. Smale pada tahun 1974, sesuai namanya, model 4D terdiri dari 4 tahap utama, yakni pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. Yang pertama, tahap define atau pendefinisian. Tahap awal dalam model 4D ialah pendefinisian terkait syarat pengembangan.
Sederhananya, pada tahap ini adalah tahap analisis kebutuhan. Dalam pengembangan produk, pengembang perlu mengacu kepada syarat pengembangan, menganalisa dan mengumpulkan informasi sejauh mana pengembangan perlu dilakukan. Tahap pendefinisian atau analisa kebutuhan dapat dilakukan melalui analisa terhadap penelitian terdahulu dan studi literatur. Tyagarajan dan kawan-kawan 1974 menyebut ada 5 kegiatan yang bisa dilakukan pada tahap define yakni meliputi yang pertama, front end analisis atau analisa awal. Analisa awal dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran, sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan atau Tyagarajan dan kawan-kawan 1974. Dengan melakukan analisis awal, peneliti atau pengembang memperoleh gambaran fakta dan alternatif penyelesaian. Hal ini dapat membantu dalam menentukan dan pemilihan perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan. B. Learner Analysis atau analisa peserta didik. Analisa peserta didik merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Karakteristik yang dimaksud ialah berkaitan dengan kemampuan akademis, perkembangan kognitif, motivasi, dan keterampilan individu yang berkaitan dengan topik pembelajaran, media, format, dan bahasa. C. Teks analisis atau analisa tugas. Analisa tugas bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisa ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Tyagarajan dan kawan-kawan 1974. Dalam hal ini, pendidik menganalisa tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik bisa mencapai kompetensi minimal yang ditetapkan. D. Konsep analisis atau analisa konsep. Dalam analisa konsep, dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, menuangkannya dalam bentuk hierarki, dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Tyagarajan dan kawan-kawan 1974. Analisa konsep selain menganalisis konsep yang akan diajarkan, juga menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Analisa konsep ini meliputi analisa standar kompetensi yang bertujuan untuk menentukan jumlah dan jenis bahan ajar dan analisis sumber belajar, yaitu identifikasi terhadap sumber-sumber yang mendukung penyusunan bahan ajar. E. Specifying Instructional Objective atau perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep atau konsep analisis dan analisa tugas teks analisis untuk menentukan perilaku objek penelitian. Tyagaraja dan kawan-kawan 1974. Rangkuman tersebut akan menjadi landasan dasar dalam menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. Yang kedua, tahap desain atau perancangan. Tahap kedua dalam model 4D adalah perancangan atau desain. Ada 4 langkah yang harus dilalui pada tahap ini, yakni constructing criterion reference test atau penyusunan standar tes, media selection, pemilihan media, format selection atau pemilihan format, dan initial design atau rancangan awal. Tyagarajan dan kawan-kawan 1974. A. Construction Criterion Reference Test atau penyusunan standar tes. Penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi tujuan, pembelajaran, dan analisa peserta didik. Dari hal ini disusun kisi-kisi tes hasil belajar. Tes disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik dan penskoran hasil tes menggunakan panduan evaluasi yang memuat panduan penskoran dan kunci jawaban soal. Yang kedua, B. Selection atau pemilihan media. B. Media selection atau pemilihan media. Secara garis besar, pemilihan media dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi.
Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisis tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran penggunaan variasi media yang beragam. Pemilihan media harus didasari untuk memaksimalkan penggunaan bahan Selanjutnya, ajar dalam format proses selection pengembangan atau bahan ajar pemilihan pada format. proses pembelajaran. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Selanjutnya, initial design atau rancangan awal. Tia Garajan dan kawan-kawan 1974 menyebut bahwa rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktek kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktek mengajar atau micro-teaching. Selanjutnya, tahap pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. Yang ketiga yaitu tahap develop atau pengembangan. Tahap ketiga dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D adalah pengembangan atau develop. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari dua langkah yaitu expert appraisal atau penilaian ahli yang disertai revisi dan developmental testing atau uji coba pengembangan. Yang pertama, expert appraisal atau penilaian ahli. Expert appraisal merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi. Tia Garajan dan kawan-kawan 1974 dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Penilaian ahli diharapkan membuat perangkat pembelajaran lebih tepat, efektif, teruji, dan memiliki teknik yang tinggi. Yang kedua, developmental testing atau uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilaksanakan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Tahap pengembangan perangkat pembelajaran model 4D yang keempat yaitu tahap disseminate atau penyebar luasan. Tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ialah tahap penyebar luasan. Tia Garajan dan kawan-kawan 1974 menjelaskan bahwa tahap akhir pengemasan akhir, difusi, dan adopsi adalah yang paling penting, meskipun paling sering diabaikan. Tahap penyebar luasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Pengemasan materi harus selektif agar menghasilkan bentuk yang tepat. Menurut Tia Garajan 1974, ada 3 tahap utama dalam tahap disseminate yaitu validation testing, packaging, serta diffusion dan adoption. Dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Selanjutnya, setelah diterapkan, peneliti atau pengembang perlu mengamati hasil pencapaian tujuan. Tujuan yang belum dapat tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarluaskan. Pada tahap packaging serta diffusion dan adoption, pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi atau dipahami orang lain dan dapat digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diseminasi atau penyebarluasan adalah analisa pengguna, strategi dan tema pemilihan waktu penyebaran dan pemilihan media penyebaran. Yang ketiga, DPR. Pengertian, metode penelitian yang digunakan adalah DPR atau Design Based Research. Pada bidang pendidikan, merupakan serangkaian pendekatan dengan maksud menghasilkan teori-teori baru dan praktek yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar secara natural. Selanjutnya, langkah-langkah DBR. Langkah-langkah DBR ada 6. 1. Identifikasi masalah. 2. Identifikasi kebutuhan. 3. Penyusunan desain.
dan struktur isi bahan pelatihan. 4. Uji coba. 5. Evaluasi hasil uji coba. 6. Komunikasi hasil evaluasi dengan revisi akhir. Selanjutnya, Azure. Pengertian Azure. Model Azure merupakan model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Selanjutnya, langkah-langkah Azure. 1. A. Menganalisis karakteristik siswa. Langkah pertama dalam proses ini adalah bahwa guru harus menganalisis sifat atau perilaku dari peserta didiknya. Dengan melakukan hal ini dapat membantu guru memilih strategi dan sumber daya tertentu untuk membantu proses belajar. Analisis peserta didik Anda harus mencakup sikap atau ciri umum peserta didik Anda, seperti usia, kemampuan akademis, jenis kelamin, minat, dan lain-lain. Kompetensi sebelumnya gaya belajar seperti pendengaran, visual, dan taktil atau psikomotorik. 2. Standar dan tujuan nasional setelah analisis perilaku atau ciri peserta didik. Guru harus menyatakan standar dan tujuan untuk model pembelajaran. Pernyataan ini terdiri dari spesifikasi tentang apa yang dapat dilakukan peserta didik sebagai hasil dari instruksi tersebut. Agar lebih konkret tentang berbagai hal, pernyataan ini akan berfokus pada apa yang pelajar akan ketahui atau dapat lakukan sebagai hasil dari instruksi tersebut. Tujuan dapat digunakan dalam menilai keberhasilan siswa. Mungkin untuk proses grading, juga guru dapat menggunakannya untuk membiarkan peserta didik mengetahui apa yang akan mereka capai melalui kelas. 3. R. Require. Memerlukan partisipasi pembelajaran. Langkah ini benar-benar termasuk dalam langkah-langkah awal. Hal ini mengharuskan guru membuat rencana untuk bagaimana guru akan secara aktif melibatkan siswa dalam materi yang akan mereka ajar. Hal ini perlu dipikirkan baik di tingkat kelas maupun tingkat individu. Langkah paling dasar yang dapat guru ambil adalah mewajibkan partisipasi siswa dalam diskusi kelas. Pendekatan yang lebih canggih akan mengharuskan siswa mempersiapkan pertanyaan dan komentar di rumah untuk dibawa ke kelas. Guru mungkin mencoba bahkan mengizinkan siswa individual untuk memimpin kelas atau diskusi dengan gaya seminar. Di bawah ini, guru perlu merencanakan dengan tepat bagaimana siswa akan berpartisipasi dengan proses belajar secara umum, bagaimana mereka akan mempelajari informasi dan teknik yang disertakan dalam pembelajaran. Rencana ini perlu lebih spesifik daripada hanya mengetahui bahwa mereka akan mendengarkan dan menyerap materi. Mungkin guru akan mendorong jenis pengambilan keputusan atau strategi pembelajaran lainnya. Utilises memanfaatkan teknologi media dan materi atau alat penunjang langkah. Di dalam proses Azure, mempertimbangkan membuat rencana bagaimana Anda akan memanfaatkan teknologi media dan materi yang telah Anda pilih. Seperti semua hal langkah-langkah instruksional, Anda harus memastikan bahwa rencana Anda berkontribusi untuk menghasilkan tujuan yang telah Anda tetapkan. Penting untuk mengikuti proses 5P untuk mencapai hal ini. Yang pertama, pengalaman belajar. Kedua, pratinjau teknologi, media, dan material yang akan persiapkan teknologi media dan alat pelajaran yang harus disediakan. Persiapan lingkungan belajar dan persiapan siswa. Dan yang terakhir,
mengevaluasi, dan merevisi. Langkah terakhir dalam proses assure sama pentingnya dengan yang lainnya. Pada langkah ini, guru mengevaluasi dampak pengajaran terhadap pembelajaran siswa. Ini termasuk evaluasi strategi pengajaran dan teknologi, media, dan materi yang diinginkan. Perbedaan yang paling terlihat antara model pengembangan Bloom dengan model pembelajaran Assure, 4D, and DBR adalah fokus pengembangan dan tahapan proses pengembangannya. Yang pertama, Lead Development Model atau R&D berfokus pada pengembangan produk atau program pembelajaran melalui proses peneliti dan pengembangan yang meliputi analisis kebutuhan, desain pengembangan, evaluasi formatif, review, dan evaluasi sumatif. Model ini lebih cocok untuk pengembangan teknologi atau produk pembelajaran yang membutuhkan penelitian dan pengembangan yang mendalam. Yang kedua, model 4D berfokus pada pengembangan pembelajaran berbasis proyek yang terdiri dari 4 fase: temukan, impikan, rancang, dan wujudkan. Model ini lebih cocok untuk pembelajaran yang menekankan kreativitas, kolaborasi, dan inovasi. Yang ketiga, model DBR berfokus pada pengembangan teori dan proses penelitian dan pengembangan berkelanjutan dengan 3 fase: analisis, desain, dan evaluasi siklus berulang. Model ini lebih cocok untuk pengembangan teori dan praktik pembelajaran berbasis inquiry. Dan yang terakhir, model pembelajaran Assure berfokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang berstruktur, sistematis, dan adaptif. Model ini terdiri dari 5 langkah: analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model ini lebih cocok untuk pengembangan kurikulum atau perencanaan pembelajaran yang sistematis. Secara umum, perbedaan antara model-model tersebut terletak pada fokus pengembangan dan fase-fase proses pengembangan. Model pengembangan Bloom lebih fokus pada pengembangan produk atau produk pembelajaran, sedangkan model Assure lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran terstruktur. Model 4D lebih fokus pada pengembangan pembelajaran berbasis proyek, dan model DBR lebih fokus pada pengembangan penelitian, belajar, teori, dan praktek.